Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu, kalau lebih dari 90% penonton Jago Ngora, belum subscribe. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Biar admin lebih semangat upload videonya. Di episode sebelumnya, menceritakan Gu Qingfeng, yang telah memasuki ruangan terakhir, dari dalam gua. Gu Qingfeng menemukan kristal, yang bernama Kepai. Kemudian, Morong pun tiba di tempat itu. Dia berusaha mengambil Kipai dari Gu Qingfeng, dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Cerita pun berlanjut. Gu Qingfeng pun berbalik, dan memusatkan energi di tangan kanannya. Kemudian berkata, "Ayo, tunjukkan wujud aslimu." Gu Qingfeng pun menghempaskan serangan 8 pedang arai surgawi, bersama dengan para bawahan dari Morong. Mereka semua pun terhempas, hanya dengan satu serangan. Dan Gu Qingfeng pun kemudian berbalik badan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat kekuatan dari Gu Qingfeng yang begitu hebat, Master Dakian berkata, "Ini 8 Master Golden Orb dan 8 pedang surgawi arai dihancurkan hanya dengan satu serangan." Master Ji-hyun pun berkata dalam hati, "Ini terlalu mengerikan." Melihat para bawahannya bisa dikalahkan dengan sangat mudah, Morong pun menghentikan gerakannya. Kemudian berpikir, dasar sekelompok sampah. Aku ingin mereka mengulur waktu, tapi mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan. Kemudian, Morong pun hendak berbalik badan, dan akan memikirkan rencana berikutnya. Saat Morong berbalik badan, dengan cepat Gu Qingfeng sudah berada di belakangnya. Dan, siap-siap akan menyerang Morong. Kemudian, dengan satu serangan telak, Morong pun langsung tumbang. Setelah berhasil menyerang Morong, Gu Qingfeng pun berkata, "Kalau kamu tidak mau hidup, apa gunanya berkultivasi?" Di saat Morong yang masih tumbang, Gu Qingfeng kembali melanjutkan perkataannya. "Ayo, tunjukkan wujud aslimu." Morong pun perlahan bangkit, dengan wajah yang sangat kesal. Kemudian, dia berdiri dan mengeluarkan kekuatan garis keturunannya. Lalu berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu, karena kau sendiri bersikeras, ingin melihat wujud asliku." Kemudian, Morong pun mengeluarkan energi garis keturunannya, sambil berteriak dengan keras. Lalu, dia menyalurkan energinya kepada para bawahannya yang sudah mati. Mereka pun perlahan bangkit, karena telah dialiri energi yang mengerikan itu. Melihat para bawahan Morong yang sudah mati, lalu bangkit kembali, membuat Master Dakian dan Master Ji-hyun pun kaget. Qingning yang melihat kejadian itu, kemudian berkata, "Mengapa energi garis keturunan Morong mengeluarkan energi yang jahat seperti itu? Dan, apa yang terjadi dengan orang-orang itu?" Setelah mengeluarkan energi garis keturunannya, Morong pun menghampiri Gu Qingfeng, yang masih belum beranjak dari depan kristal itu. Kemudian, Gu Qingfeng berkata, "Aku tidak menyangka, setelah bencana, semua makhluk hidup akan bangun dari tidur mereka. Dan, bahkan makhluk purba seperti zombie, akan kembali keluar lagi." Morong menjawab, "Oh, sepertinya kau tahu tentang garis keturunanku, yang terhormat ini." Sambil tertawa, Gu Qingfeng kembali berkata, "Garis keturunan yang terhormat katamu, zombie hanyalah monster jenis terendah. Terutama yang seperti dirimu, orang yang menyerahkan jiwa spiritualnya, untuk menjadi orang mati yang hidup. Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan hantu." Kemudian, Gu Qingfeng pun berbalik, menghadap ke arah Morong, yang sudah bersiap-siap menyerang. Sambil memasang kuda-kuda, Morong berkata, "Bajingan, bersiaplah untuk mati." Kemudian, Morong pun meloncat ke atas, untuk mempersiapkan jurus andalannya. Wajah Morong pun berubah menjadi menyeramkan. Dengan matanya yang berubah berwarna putih, dia mengeluarkan jurus andalannya. Tapi, dengan gerakan yang sangat cepat, Gu Qingfeng langsung mencekik Morong. Morong pun belum sempat untuk mengeluarkan jurus andalannya. Kemudian, Gu Qingfeng menghempaskan Morong, dan melanjutkan serangannya, dengan pukulan bertubi-tubi, ke arah Morong. Sampai Morong pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Morong yang sudah berubah ke wujud aslinya, tidak berdaya menghadapi serangan bertubi-tubi dari Gu Qingfeng. Dan, dia pun terhempas ke belakang. Setelah Morong dikalahkan, yang tersisa hanyalah para bawahannya, yang sudah menjadi zombie. Dan, mereka pun secara otomatis, menyerang ke arah Gu Qingfeng.
Gu Qinfeng pun mengeluarkan hakinya, dan berkata, "Kalian, enyahlah bajingan." Mereka pun terhempas, oleh kekuatan haki dari Gu Qinfeng. Tanpa bisa menyentuhnya, sedikit pun. Morong yang sudah dikalahkan, ternyata dia bangkit lagi. Kemudian, Morong berkata, "Aku memiliki tubuh yang abadi. Kau tidak akan bisa membunuhku." Gu Qinfeng hanya tersenyum, melihat Morong yang bangkit lagi. Kemudian berkata, "Kau hanya mayat hidup. Kau berani membual tentang makhluk abadi, dan tidak bisa mati di depanku. Sungguh konyol." Kemudian, Gu Qinfeng memusatkan energi di tangannya, untuk melakukan jurus penghancur wajah. Lalu, Gu Qinfeng pun menerjang Morong, dan menghantam wajah Morong, dengan sangat keras. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Kau hanyalah mayat hidup rendahan. Bahkan, kalau kau adalah zombie sejati, aku masih bisa membunuhmu, seperti anjing." Dengan energi yang masih meluap-luap, di tangan kanannya, Gu Qinfeng melanjutkan perkataannya. "Aku akan membantumu, karena kau sangat ingin menjadi orang mati." Gu Qinfeng pun pergi, meninggalkan Morong yang sudah mati, terkena oleh jurus penghancur wajah, dari Gu Qinfeng. Saking kuatnya serangan itu, tidak hanya wajahnya yang hancur, tapi, kepalanya pun juga menjadi hancur, dan darahnya berceceran kemana-mana. Melihat Morong yang dihabisi dengan begitu kejam, membuat Wei Qing, Qing Ning, dan juga si biksu kecil, merinding ketakutan. Tak terkecuali, Master Daqian, dan Master Jiyun pun, hanya bisa menundukkan wajahnya. Sambil merasakan kengerian, yang luar biasa di hati mereka. Melihat Morong yang sudah mati, si biksu kecil pun berkata, "Amitabha." Kemudian, dia berkata kepada Wei Qing, "Tuan Muda Wei, aku akan pergi sekarang, sampai jumpa lagi." Lalu, si biksu kecil pun pergi, meninggalkan tempat itu, sambil memegang daging di tangan kanannya. Setelah si biksu kecil pergi, Qing Ning pun berkata, "Saudara Wei, mengapa garis keturunan Morong adalah zombie?" Wei Qing menjawab, "Aku tidak bisa mengatakan itu adalah garis keturunan. Aku juga tidak bisa mengatakan, itu adalah zombie. Itu hanya sejenis monster, yang haus darah. Kau seharusnya sudah membaca tentang mereka, di buku kuno sebelumnya. Mereka biasanya disebut, mayat hidup." Qing Ning pun terkejut, mendengar penjelasan dari Wei Qing. Kemudian, dia berkata, "Orang mati yang hidup." Lalu Qing Ning berpikir, "Aku pernah membaca tentang mereka sebelumnya, di beberapa buku kuno. Dikatakan bahwa di zaman kuno, mereka menggunakan metode yang sangat jahat, yang membuat seseorang meninggalkan jiwanya, untuk menumbuhkan jenis keturunan khusus. Untuk menjadi orang mati yang hidup." Qing Ning melanjutkan perkataannya, "Kapan Morong menjadi mayat hidup, dan juga orang-orang di sekitarnya? Jika Morong seperti ini, maka, ayahnya juga pun sama." Wei Qing menjawab, "Ada banyak mayat hidup di aliansi. Kau hanya tidak tahu tentang mereka. Masalah ini sangatlah rumit. Anggap saja, kau tidak tahu, dan jangan mengatakan apapun." Qing Ning pun kebingungan, kenapa Wei Qing berkata seperti itu. Wei Qing kembali berkata, "Dan jangan menyebutkan satu kata pun, tentang apa yang terjadi di gua ini. Bahkan jika itu ayahmu, kau tidak boleh memberitahukannya." Qing Ning pun semakin kaget, dan balik bertanya kepada Wei Qing, "Kenapa aku tidak boleh memberitahukannya? Apa karena Gu Qinfeng? Tapi, bahkan kalau aku tidak mengatakan apa-apa, Master Jiyun dan Master Daqian, pasti akan mengatakan sesuatu." Wei Qing menjawab, "Itu adalah urusan mereka. Tapi kau tidak boleh mengatakan apapun, tidak satu kata pun." Qing Ning kembali berkata, "Baiklah, kalau begitu, Saudara Wei, jika aku tahu akan seperti ini, maka, aku tidak akan ikut ke gua ini, seperti yang kau suruh." Tiba-tiba, Wei Qing berhenti, di depan sebuah dinding. Dia memperhatikan dinding itu, dengan seksama. Kemudian, Wei Qing melakukan serangan pelepas segel, ke dinding itu. Setelah Wei Qing melakukan jurus pelepas segel, tiba-tiba muncullah, seperti arai kecil di sana, dengan cahaya yang sangat terang. Qing Ning pun kaget melihatnya, kemudian berkata, "Saudara Wei, bagaimana kau tahu, ada jebakan di sini?" Wei Qing pun mengabaikan pertanyaan dari Qing Ning, karena dia akan melanjutkan jurus pelepas segel, ke tahap berikutnya. Kemudian, Wei Qing mengalirkan energi ke arai kecil itu, untuk membuka segel lapis kedua. Setelah segel itu terbuka, muncullah kotak kecil, keluar dari arai itu. Mereka pun bertanya-tanya, benda apa ini? Karena itu adalah barang yang pertama kali dilihatnya,
Qingning kemudian berkata, "Saudara Wei, apa itu?" Wei Qing pun hanya diam saja, tanpa menjawab pertanyaan dari Qingning. Kemudian, dia memasukkan benda itu ke dalam saku bajunya. Setelah Wei Qing mengambil benda itu, tiba-tiba atap dari gua spiritual mulai berjatuhan. Dan tanahnya pun bergetar. Tanpa mengambil Kefai yang melayang di atas sumur itu, Wei Qing berkata kepada Qingning, "Ayo, kita harus segera pergi dari sini." Wei Qing pun berkata dalam hati, Gu Qinfeng telah menyerap semua energi spiritual Yin dari dalam. Energi itu merupakan pondasi dari gua ini. Dan sekarang itu sudah tidak ada. Maka, gua ini akan segera runtuh. Kemudian, Qingning dan Wei Qing pun segera pergi dari dalam gua itu, secepat yang mereka bisa. Sementara itu, di luar dari gua spiritual, di sana ada Fei Kui, yang masih setia menunggu di depan kereta. Kemudian, dia berkata, "Apa yang terjadi? Guanya runtuh. Itu membuatku jadi cemas. Aku bertanya-tanya, bagaimana keadaan Tuan Muda?" Di saat Fei Kui masih menunggu dengan cemas di luar kereta, tiba-tiba Gu Qinfeng memanggilnya, dan berkata, "Apa yang kau lihat? Ayo kita pergi." Fei Kui pun kaget, karena melihat Gu Qinfeng sudah berada di dalam kereta. Kemudian, Fei Kui pun bertanya, "Tuan Muda, kapan Anda sampai di sini?" Gu Qinfeng menjawab, "Baru saja." Kemudian, Gu Qinfeng meminum tuak favoritnya, yaitu sirup marjan. Gu Qinfeng kembali melanjutkan perkataannya, "Ayo pergi, kenapa kau masih berdiri di sana?" Fei Kui pun kemudian naik ke kursi kusir. Kemudian, dia berkata, "Tuan Muda, kemana kita akan pergi?" Gu Qinfeng yang mulai merasa mengantuk, menjawab, "Benar-benar sebuah penyiksaan, berada di dalam gua selama setengah hari. Aku agak lelah, ayo cari tempat santai di dekat sini, untuk bersenang-senang selama 2 hari." Fei Kui kembali berkata, "Baik, Tuan Muda." Kemudian, Fei Kui memacu keretanya dengan cepat. Kemudian, Fei Kui berkata dalam hati, "Meskipun aku bukan dari wilayah ini, tapi, dalam hal makanan dan minuman, aku masih dapat menemukan tempat yang bagus, dengan mata tertutup." Cerita pun berlanjut. Di hari yang cerah, dengan sinar matahari yang cukup terik, mereka pun tiba di penginapan kelas melati. Kemudian, Gu Qinfeng pun memasuki penginapan itu, dan duduk di kamarnya. Lalu Gu Qinfeng mengeluarkan Kefai, yang ternyata dia ambil dari atas sumur yang melayang di gua itu. Setelah Wei Qing dan Qingning pergi dari sana, Gu Qinfeng pun mengamati kristal itu, dan berkata, "Sebenarnya, ada serpihan jiwa yang tersegel di dalamnya." Gu Qinfeng pun menaruh kristal itu di atas meja. Kemudian, Gu Qinfeng mencoba untuk memurnikan kristal itu. Di saat Gu Qinfeng mencoba untuk memurnikannya, kristal itu mengeluarkan reaksi penolakan. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Itu sebenarnya adalah Dayan Blood Clothing Seal, ini, aku tidak bisa membukanya, dengan kekuatanku saat ini." Terlebih lagi, teknik yang digunakan untuk membuat Dayan Blood Clothing Seal ini, sama dengan jebakan di dalam gua itu. Seharusnya, itu dibuat oleh orang yang sama. Sebelumnya, aku menemukan mayat, yang hanya tersisa kesadarannya, di dalam gua. Orang itu mengatakan, bahwa leluhur Sekte Bingxuan, yang menciptakan gua ini. Kalau itu benar, ini sungguh menarik. Untuk nama Sekte Black Eyes, kita ganti saja menjadi Bingxuan. Biar sama dengan nama Cinanya. Oke, lanjut. Sambil tersenyum tipis, Gu Qinfeng kembali berkata, "Teknik wanita ini terlalu ganas, tidak hanya dia memurnikan jiwanya, tapi dia bahkan menyedot jiwa spiritual seseorang. Dia menyegel jiwa itu, dengan Great Yin. Dan bahkan menggunakan Dayan Clothing Seal untuk menyegelnya. Sungguh biadab. Tidak heran, orang selalu berkata, lebih baik menyinggung perasaan dewa, daripada menyinggung wanita. Jika kau menyinggung dewa, paling-paling hanya akan dihukum mati. Hanya begitu saja. Tapi, orang yang menyinggung wanita, bahkan mereka tidak bisa berharap untuk mati. Mati segan, hidup pun tidak mau." Gu Qinfeng pun kembali memperhatikan kristal itu, di atas meja, yang masih mengeluarkan reaksi penolakan. Kemudian, Gu Qinfeng merasakan sesuatu yang aneh. Lalu, tiba-tiba dari kristal itu, keluar energi yang aneh. Dan semakin lama, energi itu semakin membesar. Kemudian, kristal itu pun hancur, menyisakan jiwa yang disegel di dalamnya. Gu Qinfeng yang kaget, kemudian berkata, "Ini Dayan Blood Clothing Seal, sama seperti pecahan jiwa di dalamnya.
Yang artinya, dia tidak menyegel orang lain di dalam kristal itu. Tapi dia menyegel dirinya sendiri. Ini benar-benar memperluas wawasanku, aku belum pernah melihat hal yang seaneh ini sebelumnya. Siapa juga yang akan menyedot jiwa mereka sendiri, dan menyegel diri mereka di dalam Dian Blood Clothing Seal? Apa ada yang salah dengan otak orang ini? Gu Qinfeng pun berpikir sejenak, untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan kristal yang lain dari dalam kantongnya. Kemudian, Gu Qinfeng mencoba memasukkan jiwa itu ke dalam kristal yang sedang dipegangnya. Tapi, Gu Qinfeng merasakan ada sesuatu yang aneh. Gu Qinfeng pun gagal untuk kembali menyegel jiwa itu ke dalam kristal. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, mungkinkah dia ingin masuk samsara lagi? Sepertinya, aku perlu menemui biksu tua itu lagi, dan melihat apakah aku bisa mendapatkan informasi darinya. Kemudian, Gu Qinfeng pun memasuki ruang jiwa, yang ada di dalam batu kristal di kalungnya. Gu Qinfeng pun akhirnya masuk ke dalam ruang jiwa, yang berada di dalam batu kristal di kalungnya. Gu Qinfeng melihat si biksu tua, yang sudah tidak berbentuk seperti manusia lagi. Dia seperti kumpulan energi, yang bercampur. Gu Qinfeng pun mengurungkan niatnya, kemudian berkata, lupakan saja, aku lebih baik tidak mengganggunya. Melihat Gu Qinfeng yang akan pergi kembali, si biksu tua menyadarinya, kemudian berkata, Kultivator Gu, bagaimana kabarmu? Gu Qinfeng yang merasa tidak enak hati, kemudian menjawab, kabarku sama saja Pak Tua. Bagaimana denganmu, apa kau sudah lebih baik? Biksu tua kembali berkata, pertama, aku tidak memiliki tubuh fisik. Kedua, aku tidak memiliki jiwa spiritual. Dan yang terakhir, aku tidak memiliki hati nurani. Jadi aku tidak bisa mengatakan, aku pulih atau tidak. Gu Qinfeng menjawab, bisa dibilang begitu. Biksu tua berkata, oh, itu artinya, Kultivator Gu, pasti sudah melihat sebab dan akibat pertamanya. Gu Qinfeng menjawab, melihat katamu, aku memang melihatnya, tapi aku tidak mencarinya. Biksu tua berkata, kenapa begitu? Gu Qinfeng menjawab, kenapa aku harus mencarinya? Sebab dan akibat akan terjadi secara alami, ini yang kau katakan sebelumnya. Biksu tua berkata, Kultivator Gu, memang orang bijak. Tapi ini hanya sebab dan akibat pertamamu. Gu Qinfeng menjawab, bahkan kalau aku idiot, aku seharusnya tahu lebih banyak tahu tentang sebab dan akibat. Setelah mendengarkanmu mengucapkannya, selama bertahun-tahun. Biksu tua berkata, Kultivator Gu terlalu rendah hati. Kenapa kau datang kepadaku kali ini, kalau kau sudah melihat sebab dan akibat pertamamu? Gu Qinfeng menjawab, seperti ini, baru-baru ini aku menemukan sesuatu yang aneh. Biksu tua menjawab, jadi seperti itu, sepertinya Kultivator Gu memiliki dendam terhadap kehidupan sebelumnya. Gu Qinfeng menjawab, aku tidak tertarik dengan kehidupanku sebelumnya. Masa lalu adalah masa lalu, jadi biarlah. Tapi, aku merasa aneh. Pertama kali aku kehilangan diriku karena iblis adalah, karena saudara laki-laki. Aku mewarnai kota itu menjadi merah darah, dan mengambil banyak nyawa. Itu menyebabkanku dilahap oleh niat membunuh yang kuat, dan memaksaku untuk memasuki jalan iblis. Kedua kalinya aku kehilangan diriku oleh iblis adalah, karena seorang wanita. Aku merobek langit untuknya. Para immortal ingin membunuhku, dan surga juga ingin membunuhku. Aku tidak bisa, tidak memasuki jalan iblis. Ketiga kalinya aku kehilangan diriku oleh iblis adalah, karena aku melihat matanya. Aku bahkan tidak melihat dengan jelas, tetapi entah bagaimana, aku sudah memasuki jalan iblis. Itu hanya salah satu hal yang aneh. Masih banyak hal lain, yang mengikatku dengan kehidupanku sebelumnya. Aku tidak bisa memikirkan alasan lain. Biksu tua menjawab, oleh karena itu, Kultivator Gu ingin menggunakan sebab dan akibat ini, untuk mencari tahu apa yang terjadi di kehidupanmu sebelumnya. Gu Qinfeng berkata, ya, kau bisa mengatakannya seperti itu. Biksu tua kembali berkata, aku tahu betul bahwa aku tidak dapat membujukmu, tapi aku tidak tahu apakah kau pernah memikirkan pertanyaan ini. Gu Qinfeng menjawab, pertanyaan apa? Biksu tua kembali berkata, beberapa sebab dan akibat, mungkin bukan sebab dan akibat yang kau inginkan. Dan kehidupanmu sebelumnya, mungkin juga bukan yang kau inginkan. Tidak mengetahui sesuatu, tidak selalu buruk. Terkadang mengetahui terlalu banyak, juga tidak baik.
Biarkan hatimu bebas. Aku selalu ingin tahu, apakah kultivator Gu telah melatih hatimu untuk bebas? Gu Qinfeng menjawab, baiklah, aku mengerti. Aku akan menemuimu lain kali, untuk berbicara lagi ketika aku merasakannya. Cerita pun berlanjut. Di halaman, Gu Qinfeng sedang bersantai di kursi, dan ditemani oleh Fei Kui. Kemudian, Fei Kui berkata, Tuan muda, ada kekacauan di luar sana. Mereka bilang, kau membunuhmu Yulong dan Gusin, serta Master Dakian dari Sekte Bingxuan itu, juga terbunuh olehmu. Dan bahkan Morong dari Perserikatan Jiuhua juga. Sekarang Sekte Linggu, Sekte Bingxuan, dan Perserikatan Jiuhua, sedang mencarimu. Dengan sikap santainya, Gu Qinfeng menjawab, apakah Sekte Yunxia baik-baik saja? Fei Kui kembali berkata, Master sudah lama menutup Sekte Yunxia, dan menyegel gerbang gunung. Sekarang orang-orang itu, mengumpulkan lebih banyak orang untuk mencarimu. Gu Qinfeng menjawab, apakah begitu, tapi kenapa mereka tidak datang ke sini? Fei Kui kembali berkata, mereka belum melakukannya untuk saat ini. Tapi, bahkan jika mereka melakukannya, sepertinya mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Gu Qinfeng pun sedikit heran, dengan ucapan dari Fei Kui, kemudian bertanya, oh, apakah ada alasan untuk itu? Fei Kui menjawab, Tuan muda, tempat ini adalah Chisusan Manor. Gu Qinfeng kembali bertanya, pemiliknya memiliki wajah sebesar itu. Fei Kui menjawab, tidak hanya dia memiliki banyak wajah, latar belakangnya juga sangat besar. Ini adalah Manor Chijito. Bahkan sekte itu harus memberinya wajah. Gu Qinfeng berpikir sejenak, dan berkata, Chijito. Siapa dia? Fei Kui menjawab, Tuan muda, Chijito itu adalah nama panggilan monark. Mendengar jawaban dari Fei Kui, Gu Qinfeng pun berpikir, Chijito, monark, apa itu aku? Tapi aku tidak ingat punya nama panggilan Chijito. Kemudian Gu Qinfeng bertanya, siapa monark ini? Fei Kui pun heran dengan pertanyaan dari Gu Qinfeng. Kemudian berkata, Tuan muda, saya sedang berbicara tentang raja yang kuat di zaman kuno, iblis yang kejam, Raja Ciksao. Hanya lelaki tua itu yang memenuhi syarat, untuk memiliki nama monark di dunia ini. Sambil menikmati tuaknya, Gu Qinfeng kembali bertanya, benarkah? Kapan dia membangun mansion? Ini omong kosong, apa itu? Bagaimana bisa, rumah ini ada hubungannya dengan monark? Fei Kui menjawab, Chijito adalah nama panggilan monark. Mereka membuat bisnis dengan nama Chijito, di wilayah barat laut. Apakah itu bangsawan bisnis, atau sekte apapun? Selama mereka memiliki nama Chijito di dalamnya, mereka akan dikelola oleh Bos Sui. Gu Qinfeng bertanya, dan siapa lagi Bos Sui ini? Fei Kui menjawab, Bos Sui adalah penguasa wilayah barat laut. Dia dikenal sebagai Raja Barat Laut. Apa latar belakangnya? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentangnya? Gu Qinfeng kembali bertanya, dan apa hubungannya dengan monark? Kemudian, Gu Qinfeng berkata dalam hati, aku hanya meninggalkan dunia ini selama 300 tahun, kenapa aku merasa, tidak bisa mengejar hubungan sosial lagi? Fei Kui menjawab, Tuan muda, Anda tahu siapa Raja Cixiao kan? Gu Qinfeng berkata, aku tahu sedikit, terus kenapa? Fei Kui berkata dalam hati, untungnya dia tahu tentang monark Cixiao. Fei Kui menjawab pertanyaan dari Gu Qinfeng, karena Tuan muda tahu tentang monark Cixiao, maka saya yakin Anda tahu tentang sejarah besarnya 1 orang, 2 elf, 3 sekte, 6 dao, dan 9 pahlawan. 18 anak buahnya dapat menaklukkan 4 sisi, dia tahu 36 yin dan yang. Dan mendominasi 72 wilayah. Gu Qinfeng pun merasa senang mendengarnya, dan berkata, siapa yang mengatakan ini? Fei Kui menjawab, semua orang tahu tentang ini dan itulah rumor yang selalu beredar. Gu Qinfeng kembali berkata, dan apa hubungannya rumor ini dengan Bos Sui? Fei Kui menjawab, Bos Sui adalah salah satu orang yang mendominasi 72 wilayah, dengan monark Cixiao, The Water Terminator. Gu Qinfeng kembali berkata, The Water Terminator, apa itu The Water Terminator yang kau bicarakan tinggi dan gelap? Dan nama panggilannya adalah Tudok. Dia pernah menjadi bandit, dan melakukan perampokan. Semua hal-hal ilegal itu. Fei Kui terlihat sangat terkejut, mendengar perkataan dari Gu Qinfeng. Fei Kui kemudian berkata, Tuan muda, Anda bisa mengucapkan kata-kata ini di depan saya. Tetapi Anda tidak boleh mengatakan ini di luar. Saya tahu Anda kuat,
Tetapi Bos Sui adalah salah satu penguasa tiran di wilayah barat laut. Itu tidak penting, yang penting dia telah mengubah dunia dengan monark Xiao. Mendengar perkataan Fei Kui yang penuh rasa takut, Gu Qinfeng hanya tertawa dengan keras. Kemudian, Gu Qinfeng berkata dalam hati, "Aku benar-benar tidak bisa membayangkan, pria yang biasa merampok rumah dengan penguasa wilayah barat laut." Gu Qinfeng kembali berkata, "Ngomong-ngomong, rumah ini milik Tudok kan? Apa dia yang membangun ini?" Fei Kui menjawab, "Bos Sui adalah orang besar, dan dia adalah orang yang membangun rumah ini. Tetapi, orang yang menjalankan tempat ini adalah Lin Tua. Lin Tua adalah senior yang sangat dihormati, dan bergengsi. Dia tinggal dalam pengasingan, dan jarang melibatkan dirinya, dengan urusan rumah besar ini. Sekarang orang yang menjalankan tempat ini adalah muridnya, Ouyang Hai. Juga dikenal sebagai Bos Hai, saudara laki-laki dari Ouyang Fei Yue." Mendengar jawaban dari Pai Kui, Gu Qinfeng pun berkata dalam hati, "Ouyang Fei Yue, keluarga yang sangat menarik." Gu Qinfeng kembali berkata, "Ngomong-ngomong, Ouyang Hai adalah ayah kandung Ouyang Ye." Fei Kui menjawab, "Lebih seperti paman kedua Ouyang Ye. Ayahnya adalah kepala klan Ouyang, tapi itu juga bukan ayah kandungnya. Kudengar Ouyang Ye diadopsi oleh klan Ouyang. Dia tidak memiliki hubungan darah dengan mereka." Gu Qinfeng pun mulai bangun dari duduknya, dan meregangkan tubuhnya. Kemudian berkata, "Jadi seperti itu. Tudok oh Tudok," dan Gu Qinfeng pun tertawa. Gu Qinfeng pun membayangkan masa kecilnya, kemudian berkata dalam hati, "Sudah bertahun-tahun, aku bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Lupakan saja, aku akan membiarkan takdir memutuskan. Jika kita dipertemukan, maka kita akan bertemu. Aku tidak bisa memaksanya, mari kita cari tahu karmaku sendiri terlebih dahulu." Qinfeng berkata, "Sekarang 7 gua itu telah muncul, gadis yang menyegel dirinya sendiri mungkin meramalkan, bahwa penerus garis keturunannya, pasti sudah bangun juga. Aku ingin tahu, apakah itu gadis yang disebut Leng Yan Qiu?" Gu Qinfeng pun merasa lelah, membayangkan segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Siapa lagi yang mendapat Great Yin Seed, selain Leng Yan Qiu? Fei Kui menjawab, "Ada perdebatan sengit yang terjadi, tentang siapa yang mendapatkan Great Yin Seed lainnya. Sulit untuk membedakan antara kebenaran, dan rumor, tapi seseorang berkata, 'Tuan muda, Anda juga memiliki salah satu Great Yin Seed.'" Dengan santai, Gu Qinfeng berkata, "Oh, jadi begitu." Kemudian, Fei Kui teringat akan sesuatu. Lalu dia berkata, "Oh, benar Tuan muda. Salah satu Great Yin Seed akan dilelang dalam 2 hari di Mountain Manor. Dugaan saya adalah, karena Sekte Biyun dimusnahkan. Itu sebabnya seseorang menjadi takut, dan memutuskan untuk menyerahkan Great Yin Seed mereka, ke Mountain Manor untuk dilelang. Hanya Cisusan Manor yang aman. Di daerah tersebut, tidak ada yang berani membuat keributan di sini." Gu Qinfeng berpikir sejenak, kemudian berkata, "Masalah ini cukup rumit." Lalu berkata dalam hati, apa yang dikatakan Fei Kui hanyalah salah satu kemungkinan. Kemungkinan kedua adalah, orang yang melelang Great Yin Seed ini, ingin memikat pemegang Great Yin Seed lainnya. Mungkin aku bukan satu-satunya, yang mengetahui rahasia Great Yin Seed ini. Gu Qinfeng kembali melanjutkan perkataannya. "Pelelangan akan dilakukan dalam 2 hari, kita lihat saja, kapan Sekte Bingsuan mengadakan upacara penerus." Fei Kui menjawab, "Dalam setengah bulan." Gu Qinfeng berkata, "Itu bagus, kita akan tinggal di sini selama beberapa hari lagi untuk pelelangan. Dan kemudian, kita akan menuju Sekte Bingsuan sesudahnya." Mendengar perkataan dari Gu Qinfeng, Fei Kui pun merinding dibuatnya. Kemudian, Fei Kui berkata, "Tuan muda, Anda ingin di sini selama beberapa hari lagi?" Gu Qinfeng menjawab, "Kenapa tidak?" Fei Kui pun sambil menangis mengeluarkan isi dompetnya, yang tinggal recehan. Lalu melanjutkan perkataannya, "Tuan muda, seperti ini, rumah Cisusan ini bagus, tapi terlalu mahal." Sambil membalikkan dompetnya, Fei Kui melanjutkan perkataannya, "Saya sudah menjual semua barang berharga, yang saya miliki. Saya bahkan menjual Memorial Flying Sword, tapi itu hanya cukup bagimu, untuk tinggal di sini selama 2 hari lagi." Mendengar perkataan dari Fei Kui, Gu Qinfeng pun sedikit terkejut. Kemudian, Gu Qinfeng mengaktifkan Gio miliknya, untuk memeriksa tubuh Fei Kui. Gu Qinfeng pun memeriksa tubuh Fei Kui, dari bawah kaki sampai ujung kepala, secara seksama.
Setelah selesai memeriksanya, Gu Qinfeng pun syok. Kemudian berkata, kau bahkan menjual memorial Flying Sword, yang kau simpan selama bertahun-tahun. Lalu Gu Qinfeng berkata dalam hati, ini orang, benar-benar tidak ada yang tersisa di kantongnya. Fei Kui menjawab, saya menjualnya, tetapi itu tidak cukup. Saya harus menjual 20.000 batu spiritual lagi. Mendengar jawaban dari Fei Kui, Gu Qinfeng pun merasa kesal. Kemudian, berkata dengan nada tinggi, 20.000 batu spiritual, dan itu hanya cukup untuk 2 hari. Bukankah itu terlalu berlebihan? Apa ini perampokan di siang hari? Fei Kui kembali menjawab, Tuan Muda, kita tidak tinggal di bagian paling mahal dari mansion ini. Hanya bisa dianggap kelas melati. Bisa dibilang mahal, tapi tidak mahal, tapi juga tidak murah. Hanya sekitar beberapa ribu per malam. Masalah utamanya adalah, buah-buahan dan makanan lezat yang kita makan, sangat mahal. Gu Qinfeng yang kesal, mulai mengeluarkan aura membunuhnya, kemudian berkata, setelah bencana, semua makhluk hidup kembali. Tidak ada lagi yang bekerja keras, untuk berkultivasi. Orang-orang ini pasti tahu, bagaimana menjalani hidup. Agar aku makan enak, dan minum dengan layak, kau sampai menderita. Fei Kui pun berkeringat dingin, mendengar perkataan dari Gu Qinfeng. Melihat Gu Qinfeng yang mengeluarkan aura membunuhnya, Fei Kui pun langsung berlutut, kemudian berkata, Tuan Muda, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya ingin melayani Anda dengan pelayanan terbaik. Saya sama sekali tidak punya arti lain, di balik itu. Melihat Fei Kui yang salah paham dengan ucapannya, Gu Qinfeng pun berkata, cukup Fei Kui, bangunlah. Kemudian, Gu Qinfeng melanjutkan perkataannya. Ngomong-ngomong, kau memang mengikutiku untuk waktu yang lama. Dan aku tidak memberimu banyak hadiah, dan bahkan membuatmu menghabiskan banyak uang. Kau bahkan menjual pakaianmu, kau telah mengikutiku untuk waktu yang lama. Aku tidak ingin kehilangan seseorang yang cakap sepertimu. Kemudian, Gu Qinfeng pun berdiri dari tempat duduknya, dan mengeluarkan kristal yang dia dapatkan dari dalam gua spiritual. Lalu berkata, bawakan aku fragmen sat itu. Aku akan menjualnya, dan membeli satu set barang baru untukmu. Fei Kui pun terkejut, melihat Gu Qinfeng mengeluarkan kristal yang sangat banyak. Kemudian Fei Kui berkata, mungkinkah ini semua Blue Ice Frost Sat fragmen? Ya Tuhan, ada berapa fragmen ini? Berapa nilai semua ini? Gu Qinfeng pun mengambil pecahan itu satu persatu, kemudian memasukkannya ke dalam kantong. Setelah kantong itu terisi penuh dengan kristal, Gu Qinfeng memberikannya kepada Fei Kui, untuk dia jual. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, apa yang sedang kau lakukan? Apa kau tidak mendengar apa yang aku katakan? Fei Kui pun terharu, melihat kebaikan dari Gu Qinfeng. Tapi Gu Qinfeng malah berkata, berhentilah menangis dan pergilah. Sambil tersenyum lebar, dan air liur yang hampir menetes, Fei Kui pun pergi untuk menjual kristal-kristal itu. Gu Qinfeng pun kembali duduk di kursinya, untuk kembali nyantui. Kemudian, Gu Qinfeng mendengar suara nyanyian yang terdengar cukup keras. Gu Qinfeng pun merasa aneh, dengan nyanyian lagu tersebut. Seolah-olah ada sesuatu maksud di sana. Kemudian, Gu Qinfeng berkata dalam hati, sepertinya lagu itu datang dari halaman sebelah. Gu Qinfeng pun mengambil tuaknya, kemudian ikut bernyanyi bait dari lagu itu. Menikmati suara Qin dengan tuak, bebas seperti burung. Katanya, semakin lama mendengar lagu itu, Gu Qinfeng merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Gu Qinfeng pun kembali duduk, sambil minum tuak. Kemudian berkata, lagu yang begitu indah, mudah membuat orang bermimpi. Namun bercampur dengan pesona, yang menggoda. Gu Qinfeng pun bangun, dan berkata dengan nada tinggi. Ini, dia jelas mencoba merayuku. Sungguh menarik, keahliannya tidak buruk. Berani merayu seorang ahli sepertiku. Karena kau berani merayuku, maka aku akan memberimu wajah dan membiarkanmu memikatku. Kemudian, Gu Qinfeng pun pergi mencari asal dari suara lagu tersebut. Sesampainya di sana, Gu Qinfeng melihat seorang gadis yang sedang memainkan kecapi, dengan jari-jari yang indah. Gu Qinfeng pun sedikit terkejut, dan seperti merasakan sesuatu. Lalu si gadis yang sedang memainkan kecapi pun berhenti sejenak, dan melihat ke arah Gu Qinfeng yang baru datang. Dengan memasang wajah bodohnya, Gu Qinfeng berkata, gadis ini bukan manusia.
Lalu berkata dalam hati, dia menggunakan mantra yang sama seperti Wei Qing, untuk menyegel jiwa spiritualnya sendiri. Menarik, melihat Gu Qinfeng yang datang ke tempatnya, si gadis itu pun berhenti memainkan kecapinya. Kemudian dia minum tuak lalu berkata, "Bagaimana kau bisa menguping musikku, tanpa izinku? Atau mungkinkah kau tidak tahu, ini tindakan yang lancang?" Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Aku sudah mendengarnya, jadi apa?" Si gadis itu pun menjawab, "Jadi apa katamu, bagus sekali. Karena kau mendengar musikku, kau harus menemaniku minum tuak, sebagai hukumanmu." Gu Qinfeng pun tersenyum dan menjawab, "Tentu, aku tidak punya cukup tuak untuk diminum." Gu Qinfeng pun meloncat dari tempatnya, untuk sampai ke tempat dari si gadis itu. Kemudian, Gu Qinfeng pun duduk di hadapan gadis itu, tanpa sungkan sedikit pun. Melihat Gu Qinfeng yang duduk begitu saja, tanpa banyak basa-basi, gadis itu pun berkata, "Kau tidak peduli dengan sopan santun ya?" Gu Qinfeng hanya mengabaikan pertanyaannya, dan malah bertanya, "Itu, tuak jenis apa ini?" Sambil menuangkan tuak itu, si gadis berkata, "Aku menggunakan darahku sendiri, untuk menyeduh tuak ini. Tuan muda, apa kau berani meminumnya?" Gu Qinfeng pun mengambil tuak itu, kemudian berpikir, "Omong kosong, tapi ada bau darah dan baunya mirip dengan miliknya. Apa dia benar-benar menggunakan darahnya, untuk membuat ini?" Melihat Gu Qinfeng yang sedang berpikir, gadis itu pun kembali berkata, "Apa, kau tidak berani meminum ya?" Gu Qinfeng pun kembali menaruh tuak, yang diberikan oleh si gadis itu. Dan Gu Qinfeng mengambil tuak miliknya, kemudian berkata, "Aku tidak berani meminumnya, aku akan minum tuakku sendiri." Kemudian, Gu Qinfeng pun menuangkan tuak miliknya, ke dalam segelas cangkir. Gadis itu kembali berkata, "Oh, apa tuan muda ini benar-benar pengecut." Gu Qinfeng pun dengan tanpa ekspresi, menjawab pertanyaan dari gadis itu. Lalu berkata, "Aku tidak bisa menahannya, aku terlahir seperti ini." Si gadis itu pun tertawa mendengar jawaban dari Gu Qinfeng. Kemudian, dia berpindah tempat dan duduk di sebelah Gu Qinfeng, dan kembali berkata, "Karena kau tidak punya nyali untuk meminumnya, aku juga tidak akan memaksamu. Mari kita bersulang untuk pertemuan pertama kita." Dan mereka berdua pun bersulang, dengan tuak mereka masing-masing. Dan mereka berdua pun minum sampai si gadis itu mulai sedikit mabuk, lalu berkata, "Tuan muda, menurutmu apa aku cantik?" Gu Qinfeng pun dengan wajah datar menjawab, "Ya, kau cukup cantik." Lalu si gadis itu tiba-tiba naik ke atas pangkuan dari Gu Qinfeng. Gu Qinfeng pun sedikit terkejut, tapi Gu Qinfeng tetap saja memasang wajah datar. Kemudian gadis itu berkata, "Apakah begitu? Lalu bagian mana yang menurutmu aku cantik?" Meskipun Gu Qinfeng terus digoda oleh gadis itu, Gu Qinfeng tetap tenang dan menjawab, "Ya, semuanya tidak buruk." Gadis itu kembali berkata, "Lalu, apakah kau menyukaiku?" Lalu gadis itu mendekat ke wajah Gu Qinfeng, kemudian memegang dagunya. Lalu, mereka pun akan segera cipokan. Tapi, sebelum si gadis itu bisa menyalurkan birahinya, Gu Qinfeng menghentikan bibir gadis itu, dengan jarinya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Gadis kecil, mari kita berbincang dengan santai. Kenapa kau harus menggunakan mulutmu, untuk menyosorku?" Lalu Gu Qinfeng memegang pinggang gadis itu, dan menarik ke arahnya agar menjadi lebih dekat. Kemudian berkata, "Apa, bahkan jika aku terlahir tampan, tidak seperti yang lain, kau tidak perlu langsung menyosorku. Kita setidaknya harus mengembangkan hubungan kita dulu." Sambil menahan birahinya, gadis itu berkata, "Hoho, kau menolakku." Kemudian, gadis itu perlahan turun dari pangkuan Gu Qinfeng. Tapi, Gu Qinfeng langsung menggendong gadis itu, dan akan dibawanya ke kamar. Ternyata Gu Qinfeng tidak membawanya ke kamar, tapi malah melemparkan gadis itu ke lantai. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Gadis kecil, aku orang yang jujur, aku tidak bisa menghadapi sifat nakalmu.
Sambil duduk di lantai, gadis itu berkata, "Beraninya kau?" Sambil pergi meninggalkan gadis itu, Gu Qinfeng berkata, "Baiklah, bermainlah dengan dirimu sendiri. Aku akan pergi dulu." Lalu berkata dalam hati, "Baru saja aku merasa Pei Kui bergegas kembali dengan panik. Apa terjadi sesuatu? Aku harus kembali untuk melihatnya." Gadis itu pun memperhatikan Gu Qinfeng, yang berjalan pergi meninggalkannya. Kemudian berkata, "Pria ini memang sesuatu." Lalu, dari belakangnya terdengar suara yang berkata, "Xiu, orang ini sepertinya tidak mudah untuk dihadapi." Ternyata, suara itu berasal dari seorang nenek tua. Kemudian, dia kembali meneruskan perkataannya. "Kau memainkan lagu misteri besar untuk memikatnya, dan kupikir dia akan jatuh cinta padamu. Tetapi, aku tidak menyangka dia tidak terpengaruh. Baru saja pria itu setengah nyata, dan setengah serius. Aku tidak tahu apa dia tergoda olehmu, atau tidak saat ini. Sepertinya dia tidak tergoda. Jika demikian, mengapa kau tidak menggunakan teknik penggoda jandamu? Mungkinkah kau sedang mengujinya?" Gadis itu yang ternyata adalah bos Xiu, yang diceritakan oleh Pei Kui kepada Gu Qinfeng. Xiu menjawab, "Mengujinya katamu? Kau bisa mengatakannya seperti itu." Nenek itu kembali berkata, "Aku ingin tahu, apa kesimpulan dari tesmu ini?" Xiu menjawab, "Aku tidak bisa menebak pikirannya, tidak bisa melihat melalui dia, tidak bisa merasakannya, dan tidak bisa mengerti dia. Kau bisa mengatakan dia pria yang dalam, dan tidak terduga. Dia jauh lebih rumit dari yang kukira. Sangat misterius dan aneh. Tidak heran, bahkan Wei Qing akan tetap diam saat dia menghadapinya." Nenek itu kembali berkata, "Xiu, salah satu benih yin terhebat ada di tangannya, kita harus merebutnya." Xiu menjawab, "Tidak perlu terburu-buru. Nyonya pernah berkata, mereka yang datang untuk menemukan Black Ice Heart ini, mungkin memiliki hubungan yang ditakdirkan dengannya." Nenek itu berkata, "Sekarang setelah 7 bagian dari jiwanya telah lahir, mengapa Nyonya belum bangun? Apa karena garis keturunannya telah berubah terlalu banyak?" Xiu menjawab, "Prediksi Nyonya tidak tertandingi di dunia ini, tidak mungkin dia salah." Nenek itu berkata, "Tapi bukankah kau mengatakan bahwa Leng Yan Kui bukanlah penerus garis keturunan Nyonya? Jika bukan Leng Yan Kui, lalu siapa? Kenapa tidak ada petunjuk sama sekali?" Xiu menjawab, "Pasti ada. Penerus garis keturunan Nyonya pasti akan bangun. Dia pasti akan bangun." Nenek itu berkata, "Aku masih tidak mengerti, mengapa Nyonya mengambil resiko yang begitu besar untuk orang itu. Apakah itu sepadan?" Xiu tidak menjawab pertanyaan nenek itu, dan dia berkata dalam hati, "Aku juga ingin tahu, kenapa dia seperti itu." Cerita pun berlanjut. Di halaman dari penginapan kelas melati, terlihat Gu Qinfeng berwajah keheranan. Ternyata, Gu Qinfeng melihat Fei Kui dengan wajah babak belur. Kemudian, Gu Qinfeng bertanya, "Katakan, apa kau dirampok?" Fei Kui menjawab, "Tuan muda, yakinlah saya tidak dirampok." Kemudian, Fei Kui menyerahkan kantong dan berkata, "Tuan muda, ini adalah batu spiritual yang Anda suruh untuk saya tukarkan." Pemilik toko villa sengaja menurunkan harga, dia menawarkan 800.000 per potong kristal. Tetapi saya merasa harganya agak terlalu rendah. Saya tidak ingin menjualnya sama sekali, dan khawatir Anda membutuhkan batu spiritualnya. Jadi saya hanya menjual 10, mereka semua ada di dalam, sisa Blue Ice Rose Crystal juga ada di dalamnya juga. Tuan muda, tolong hitung ini." Gu Qinfeng kemudian bertanya, "Bagaimana wajahmu bisa terluka? Apakah seseorang memukulmu?" Fei Kui menjawab, "Aku memukul diriku sendiri." Merasa aneh dengan jawaban dari Fei Kui, Gu Qinfeng kembali berkata, "Oh, ceritakan apa yang terjadi." Melihat Fei Kui yang diam saja, Gu Qinfeng pun berpikir, hanya dia yang bisa meninju dirinya sendiri pada sudut ini, tapi mengapa dia melakukan ini? Fei Kui kemudian menjawab, "Tuan muda, seperti ini kejadiannya. Manajer villa sengaja menurunkan harga, lalu saya merasa sedikit marah. Jadi saya menggumamkan beberapa kata-kata saat keluar. Mereka akhirnya mendengarnya, jadi Tuan muda Bai dan Jin mengira saya mengejek mereka." Gu Qinfeng kembali berkata, "Lalu apa yang mereka lakukan setelah itu?"
Fei Kui menjawab, saya mencoba menjelaskannya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Jadi saya hanya bisa memukul diri sendiri, untuk membiarkan masalah ini berlalu. Mendengar jawaban dari Fei Kui, Gu Qinfeng merasa ada yang janggal, kemudian berkata, aku tidak berpikir, kau adalah seseorang yang membungkuk begitu mudah. Apa latar belakang mereka? Fei Kui menjawab, mereka adalah generasi kedua yang kaya dari wilayah emas. Saya tidak mampu memprovokasi mereka. Mendengar penjelasan dari Fei Kui, Gu Qinfeng pun berbalik badan, dan berkata, baiklah aku mengerti sekarang, mari kita lihat. Karena melihat Gu Qinfeng yang sepertinya emosi, Fei Kui berusaha menghentikannya, dan berkata, Tuan muda, mari kita lupakan saja ini, keadaan sedang tegang sekarang. Lalu berkata dalam hati, sekarang Perserikatan Jiuhua, Sekte Lingdo, dan Sekte Bingxuan sedang mencarinya. Aku tidak bisa menyebabkan masalah untuk tuan mudaku, pada saat yang genting seperti ini. Dengan wajah santainya, Gu Qinfeng menjawab, sudahlah, aku hanya ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan. Fei Kui pun terkejut mendengar jawaban dari Gu Qinfeng, lalu dia berkata dalam hati, melakukan sesuatu yang menyenangkan katanya. Ya ampun, ada begitu banyak orang yang mencarimu, dan kau masih ingin bermain-main. Kemudian, Fei Kui pun mengantarkan Gu Qinfeng ke tempat manajer villa berada. Di perjalanan Gu Qinfeng masih terlihat santai, dan memakan manisan yang dia beli di pinggir jalan. Sesampainya di sana, Fei Kui berkata, Tuan muda, mereka seharusnya ada di dalam. Gu Qinfeng pun sedikit heran, karena Fei Kui bilang mereka ada di dalam, dan tempat itu adalah rumah judi. Fei Kui pun masih berusaha menghentikan Gu Qinfeng, dan berkata, Tuan muda, kenapa kita tidak melupakannya saja? Gu Qinfeng pun mengabaikan peringatan dari Fei Kui, dan memasuki rumah judi itu. Di dalam tempat judi itu, ramai orang yang sedang berjudi, dan dilayani para wanita-wanita yang cantik. Melihat pemandangan itu, Gu Qinfeng pun berkata, ini tidak buruk, kelihatannya cukup baik. Kemudian Gu Qinfeng kembali memasang wajah serius, dan bertanya kepada Fei Kui, kemana bajingan kecil itu pergi? Dengan wajah cemas, Fei Kui menjawab, di sebelah sini tuan muda. Di sana terlihat beberapa orang yang sedang bermain judi, sambil ditemani wanita penghibur. Gu Qinfeng menghampiri tuan muda Bai, yang sedang menggendong wanita yang cukup montok, di pangkuannya. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, kau sedang bermain taruhan besar. Aku juga tahu cara bermain permainan ini. Lalu ada seorang pria tua yang baru saja bermain dengan mereka, dan kelihatannya dia kalah bermain judi, sambil gemetaran dia berkata, mengapa keberuntunganku sangat buruk hari ini? Tuan muda Jin, dengan penuh percaya diri berkata, Pak Tuasu, jangan main jika kamu tidak mampu untuk bermain. Serahkan tempat dudukmu kalau kau sudah kehilangan segalanya. Tuan muda Bai menambahkan, Pak Tuasu, apa kau tidak mendengar apa yang Tuan muda Bai ini katakan? Aku akan hitung sampai 3, kalau kau tidak pergi saat itu, kau tahu kan konsekuensinya. Pak Tuasu hanya terdiam lesu mendengarnya. Kemudian Pak Tuasu pergi meninggalkan mereka. Setelah Pak Tuasu pergi, Tuan muda Jin berkata, ada tempat kosong, siapa yang mau bermain? Mereka pun hanya merinding mendengarnya, dan berkata dalam hati, mereka bertaruh sangat tinggi, siapa yang berani bermain? Aku tidak memiliki batu spiritual, aku tidak akan bermain. Otakku harus dihaluskan untuk bermain denganmu. Melihat orang-orang hanya diam membatu, Gu Qinfeng pun berkata, ayo, aku akan bermain dengan kalian berdua. Kemudian, Gu Qinfeng menatap mereka dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi. Lalu Gu Qinfeng bermain dengan mereka, dan setelah 1 jam kemudian, Gu Qinfeng sudah menang banyak. Melihat Gu Qinfeng yang ternyata adalah si dewa judi, mereka pun mulai berkeringat dingin. Gu Qinfeng pun melanjutkan permainan itu, ke game berikutnya. Dan ternyata Gu Qinfeng kembali menang. Gu Qinfeng berkata, semuanya, maafkan aku, tapi sepertinya aku akan memenangkan game ini juga. Tuan muda Jin berkata, betapa jahatnya. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang seperti dia. Sementara itu, Tuan muda Bai berkata dalam hati, kenapa dia hoki banget. Dia memenangkan setiap pertandingan. Gu Qinfeng kembali berkata, apa kau sudah kehilangan segalanya? Serahkan tempat dudukmu kalau kau sudah selesai. Tuan muda Bai hanya bisa merasa kesal, mendengar ucapan dari Gu Qinfeng. Tuan muda Bai pun berdiri,
Kemudian dia menggebrak meja lalu berkata, "Kau cukup beruntung hari ini, apakah kau berani bertanding satu pertandingan penentuan denganku?" Gu Qinfeng menjawab, "Oh, jadi kau ingin menentukan pemenang dalam satu pertandingan?" Tuan Muda Bai kembali berkata, 10 juta, kita masing-masing akan bertaruh 10 juta batu spiritual. Dengan wajah liciknya Gu Qinfeng menjawab, 10 juta batu spiritual, apa kau bisa membelinya? Tentu saja, Tuan Muda Bai kesal mendengar perkataan yang meremehkan dirinya, yang diucapkan Gu Qinfeng. Kemudian, Tuan Muda Bai berkata, "Kau jelas tahu, aku tidak punya banyak uang di tanganku, sehingga kau mempersulitku." Gu Qinfeng menjawab, "Apa, bukannya kau orang yang mengatakan, tidak ada satu game pun di dunia ini yang tidak mampu kau mainkan? Kau bahkan tidak bisa mengambil 10 juta batu spiritual." Dengan kesal, Tuan Muda Bai berkata, Aku memang mengatakan, tidak ada satu game pun yang tidak mampu aku mainkan." Kemudian, Tuan Muda Bai memanggil seseorang dari pihak tempat judi, dan berkata, "Pak Tuasin, pinjamkan aku 10 juta lagi." Pak Tuasin menjawab, "Maafkan saya Tuan Muda Bai, tapi kami tidak bisa meminjamkan 2 kali. Itu aturan tempat perjudian kami." Tuan Muda Bai kembali berkata, "Kau takut aku tidak bisa membayarmu?" Pak Tuasin menjawab, "Tuan Muda Bai, izinkan saya mengatakan ini lagi. Kami hanya bisa meminjamkan sekali, ini adalah aturan tempat perjudian Cikita." Tuan Muda Bai pun berkata dalam hati, "Jika ini bocor, aku tidak bisa mengangkat kepalaku lagi. Tapi, 10 juta adalah jumlah yang sangat besar, bahkan jika aku menjual segala sesuatu barang berhargaku saat ini, itu masih belum cukup." Tuan Muda Bai kembali berkata, "Kau juga bisa melihatnya sendiri, bukannya aku tidak mampu memainkan game ini, hanya saja aku tidak bisa mengeluarkan 10 juta sekarang. Aku bisa berhutang padamu dulu, jika aku kalah, aku akan membayarmu kembali, dan tidak kurang 1 sen pun." Gu Qinfeng pun menjawab pertanyaan itu, "Kau tidak perlu membayarku kembali." Dengan wajah kesal dan bingung, Tuan Muda Bai berkata, "Lalu bagaimana kau ingin aku membayar? Apa aku harus membayar dengan hidupku? Aku beritahu kau, itu tidak mungkin." Gu Qinfeng menjawab, "Aku tidak tertarik dengan hidupmu sama sekali." Tuan Muda Jin menyela pembicaraan, lalu berkata, "Terus apa yang kau inginkan?" Kemudian Gu Qinfeng pun memanggil Fei Kui. Lalu berkata, "Kau seharusnya sudah melihatnya sebelumnya bukan?" Tuan Muda Bai menjawab, "Jadi bagaimana kalau aku pernah melihatnya sebelumnya?" Lalu berkata dalam hati, apa yang dia ingin lakukan. Gu Qinfeng kembali berkata, "Kaulah yang membuat dirinya menamparkan wajahnya kan?" Dengan wajah kesal dan penuh emosi, Tuan Muda Bai menjawab pertanyaan Gu Qinfeng. "Kalau benar kau mau apa?" Gu Qinfeng berkata, bagus sekali kau mengakuinya. Fei Kui, berapa kali kau menamparkan wajahmu sendiri?" Karena merasakan sesuatu yang buruk bisa saja terjadi, Fei Kui enggan menjawab pertanyaan dari Gu Qinfeng. Tapi Gu Qinfeng berkata sekali lagi dengan keras, "Fei Kui bicaralah." Dengan perasaan cemas, Fei Kui pun menjawab, "Mereka membuatku menamparkan diriku sendiri 81 kali. Mereka mengatakan itu akan menjadi pencapaian penuh, dengan cara itu." Gu Qinfeng kembali berkata, 10 juta, jika aku kalah, aku akan membayar jumlah penuh, dan jika kau kalah, kau tidak perlu membayar aku kembali. Kalian membuat Fei Kui menggampar wajahnya sendiri 81 kali, aku akan minta dia menggampar kalian kembali. Mendengar ucapan dari Gu Qinfeng, mereka berdua pun berkata dalam hati, jadi orang ini datang ke sini, untuk membalaskan dendam si tikus tua jelek itu. Gu Qinfeng berkata, bagaimana dengan itu? 10 juta emas untuk 81 tamparan, lumayan bukan? Aku yakin, ini akan menjadi tamparan paling berharga, untuk perdagangan 10 juta emas dalam hidupmu. Mendengar provokasi dari Gu Qinfeng, Tuan Muda Bai pun tambah emosi, dan berkata, "Kau, cari mati ya?" Lalu berkata dalam hati, sepanjang hidupku, akulah yang selalu menjadi orang yang menggunakan uang, untuk menekan orang lain. Dan tidak pernah sebaliknya. Bocah ini pasti sudah bosan hidup. Gu Qinfeng berkata, "Aku bertanya padamu, apa kita akan berjudi atau tidak? Mari kita mulai jika iya, jika tidak, maka berhentilah mengomel dan merengek." Di saat Tuan Muda Bai akan membalas provokasi dari Gu Qinfeng, dia dihentikan oleh Tuan Muda Jin.
Kemudian berkata, "Saudara Bai, berjudilah dengannya. Aku tidak percaya, dia bisa memenangkan setiap putaran." Setelah mendengarkan perkataan temannya, Tuan Muda Bai pun menyetujui usulan Gu Qinfeng. Dan berkata, "Baik, aku akan berjudi denganmu." Tuan Muda Jin meminta Pak Tuasin untuk menjadi wasit di pertandingan kali ini. Pak Tuasin pun menerima permintaan itu. Kemudian, Pak Tuasin mengerahkan kemampuannya untuk memutarkan lambang Yin Yang di meja judi tersebut. Dan lambang Yin Yang itu pun berputar dengan cepat. Kemudian, Pak Tuasin berkata, "Sekarang kedua peserta harus memutuskan dan memilih apa yang akan dipilih." Tuan Muda Bai pun berkonsentrasi sejenak dengan melakukan kuda-kuda pemusatan pikiran. Kemudian berkata, "Kali ini aku bertaruh pada 5 Qi, Cao Yuan Magic." Lalu dia pun menaruh semua taruhannya di tempat itu. Dan berkata, "Sekarang giliranmu. Jenis magic apa yang kau pertaruhkan?" Lalu berkata dalam hati, "Pertanda baik, pasti adalah magic 5 Qi, Cao Yuan yang akan menang." Dengan santuy, Gu Qinfeng menjawab, "Keberuntunganku cukup bagus hari ini, aku hanya akan memilih satu secara acak." Kemudian Gu Qinfeng menaruh semua taruhannya di kolom Jigong 8 Magic. Melihat langkah gila yang dilakukan oleh Gu Qinfeng, para penonton pun terkejut, lalu mereka berkata, "Anak ini benar-benar berbakat membuat orang marah, dia bertaruh 10 juta begitu saja. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan, hanya karena kau kaya." Karena mereka berdua sudah memasang taruhannya, Pak Tuasin pun memulai pertandingan. Dan melarang mereka untuk menyentuh kembali taruhan itu. Tuan Muda Bai menjadi tegang, setelah Pak Tuasin memulai pertandingan. Sedangkan Gu Qinfeng hanya duduk santai, sambil memejamkan matanya. Fei Kui dengan cemas berkata, "Tolong jangan mendarat di tempat lain. Itu harus di Jigong 8 Magic, tolong biarkan itu berhenti di Jigong 8 Magic." Setelah roda itu diputar, kemudian roda itu pun berhenti. Dan seperti yang diharapkan, roda itu berhenti di taruhan yang dipasang oleh Gu Qinfeng. Melihat itu, Tuan Muda Bai dan Tuan Muda Jin langsung merasa lemas. Dan mereka berkata, "Perhitunganku bagaimana bisa salah, ini tidak mungkin." Sementara itu, Fei Kui dan juga para penonton terkejut dengan kemenangan yang diraih oleh Gu Qinfeng. Dan mereka pun tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kemudian Pak Tuasin, yang menjadi wasit, mengumumkan bahwa kemenangan untuk Jigong 8 Magic, yaitu Gu Qinfeng. Lalu Gu Qinfeng memasang wajah iblisnya, kemudian berkata, "Kau kalah, sekarang terimalah hukumanmu. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, kau tidak perlu membayarku kembali. Seperti kau memaksa Fei Kui untuk memukul dirinya sendiri sebelumnya. Aku akan meminta dia untuk memukulmu kembali." Gu Qinfeng pun memanggil Fei Kui, kemudian berkata, "Fei Kui, mereka memaksamu menggampar dirimu sendiri sampai mereka puas. Hari ini kau bisa menggampar mereka sampai kau puas. Pergi gampar mereka, gampar sampai kau puas." Mereka berdua pun terkejut dengan apa yang Gu Qinfeng katakan. Karena Gu Qinfeng menyuruh pelayannya untuk menggampar mereka. Tuan Muda Jin berkata, "Apa kau berani? Aku akan melumpuhkanmu jika kau berani menyentuhku." Tuan Muda Bai pun merasa kesal dengan situasi ini yang menyudutkan mereka berdua. Kemudian berkata, "Tidak ada yang berani menyentuhku di wilayah emas ini. Bukankah hanya 10 juta, aku akan pulang untuk mengambilnya sekarang." Kemudian, mereka berdua pun pergi dari rumah judi itu. Melihat kedua orang itu mau pergi, Gu Qinfeng berkata, "Kalian mau kemana?" Mereka berdua pun menjawab, "Kami akan pergi, karena ceritanya bersambung."